Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Ramadan dari Prodi Informatika dengan NPM 98824052221111003 akan mempresentasikan mengenai teori sistem dan berpikir sistemik. Terbelakangnya, di dunia teknologi informasi semakin kompleks dan sering terhubung. Permasalahan teknologi informasi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan linear. System thinking membantu memahami hubungan antara komponen teknologi informasi, relevan untuk mengembangkan perangkat lunak, arsitektur, dan manajemen teknologi informasi. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi informasi di era digital ini semakin kompleks. Banyak properti yang melibatkan banyak komponen juga. Contohnya kayak hardware, software, sampai ke user. Nah, masalahnya pendekatan lama yang linear sering gagal mengatasi masalah terkait teknik ini. Karena itu kita perlu melakukan pendekatan system thinking atau sistem berpikir, yaitu cara berpikir untuk memahami bagaimana komponen saling mempengaruhi satu sama lain. Pendekatan ini penting juga buat pengembangan perangkat lunak, perancangan arsitektur sistem, sampai ke manajemen proyek teknologi informasi. Selanjutnya, apa itu teori sistem? Jadi, teori sistem diperkenalkan Ludwig von Bertalanffy di tahun 1950-an. Pendekatan interdisipliner untuk memahami sistem sebagai kesatuan utuh. Sistem itu kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Contohnya, kalau di informatika, sistem operasi, jaringan komputer, dan sistem informasi. Sistem operasi, sistem informasi, dan jaringan komputer. Jadi, teori sistem ini pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan bernama Ludwig. Jadi, intinya teori ini tuh ngajarin kita melihat suatu hal dalam sebuah sistem, yaitu kumpulan elemen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kita tidak melihat suatu hal itu tuh hanya dalam satu komponen-komponen, tapi dalam suatu sistem kita melihatnya. Selanjutnya itu karakteristik sistem, yaitu ada elemen atau komponen, hubungan interaksi antar elemen, memiliki tujuan dan output, lingkungan, input, proses, dan output. Kemudian adanya feedback loop, contohnya jaringan internet, user, server, protokol komunikasi. Nah, jadi di satu komponen atau di satu sistem pasti ada komponennya, misalnya perangkat keras. Nah, perangkat keras itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian feedback loop itu biasanya feedbacknya itu terus berulang. Selanjutnya itu sistem dalam konteks informatika. Nah, di sini kita bisa lihat sistem yang ada di dalam informatika atau sistem dalam konteks informatika. Itu sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware atau usernya. Kemudian sistem jaringan, klien, server, dan protokol. Kemudian sistem informasi, data, proses bisnis, dan pengguna. Kemudian sistem cerdas, yaitu algoritma, model, data training, dan testing. Nah, selanjutnya apa itu berpikir sistemik? Jadi berpikir sistemik itu berpikir sistemik berarti kita itu harus berpikir melihat masalah secara utuh, bukan hanya fokus satu bagian saja gitu. Kita harus paham bagaimana satu elemen itu mempengaruhi satu elemen yang lain gitu. Contohnya misalnya kita melakukan debug atau melakukan suatu pekerjaan debugging, kita tidak bisa cuman cari di satu baris kode saja gitu. Kita harus coba cari lagi, kita harus lihat kodenya secara menyeluruh, karena mungkin saja tidak hanya di satu baris kode itu saja masalahnya. Bisa jadi kita tuh harus melihat ke alurnya, ke prosesnya, hingga ke interaksinya gitu. Selanjutnya, prinsip berpikir sistemik. Di sini ada
keterkaitan antara komponen, pola sebab akibat, dan umpan balik atau feedback. Kemudian pemahaman feedback loop dan delay, kemudian dinamis, adaptif, dan berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah penting dalam software engineering dan IT project management. Nah, di sini tuh prinsip dasarnya ada beberapa, yaitu melihat keterkaitan antar komponen, kedua memahami pola sebab akibat. Contohnya kalau ada bug di modul A atau ada bug di fitur A, bisa berdampak juga ke fitur B. Kemudian kita harus juga paham feedback loop dan delay. Misalnya di machine learning, contohnya saat training model, perubahan di satu parameter itu nggak selalu langsung kelihatan gitu. Selanjutnya, contoh penerapan di informatika. Nah, contohnya itu bisa seperti SDLC atau Software Development Life Cycle. Itu fasenya saling terkait. Kemudian di DevOps, kolaborasi antara development sama operation. Nah, di sini tuh ada continuous feedback atau umpan balik terus-menerus. Kemudian juga ada di machine learning, feedback loop saat training model. Kemudian keamanan cyber atau cyber security. Misalnya ada satu celah di subsystem, itu tuh bisa jadi risiko buat seluruh sistem. Kemudian manfaat berpikir sistemiknya untuk mahasiswa informatika, itu tuh bisa membantu merancang arsitektur perangkat lunak yang efisien, kemudian mengurangi resiko kegagalan proyek IT, kemudian meningkatkan kemampuan kolaborasi tim, kemudian mendorong inovasi melalui pemahaman keterkaitan teknologi. Nah, dengan cara ini tuh kita bisa menjadi mahasiswa informatika yang lebih baik gitu, dengan cara berpikir sistemik. Nah, kemudian ini tantangan penerapannya. Di sini ada kompleksitas sistem TI teknologi informasi modern, kemudian sering terjebak pada silo mindset, kurangnya komunikasi lintas tim atau proyek, kemudian butuh data dan analisis mendalam untuk memetakan sistem. Nah, mungkin di sini terjebak pada silo mindset, itu artinya tuh orang hanya fokus pada bagiannya sendiri gitu, tidak mau peduli dampak ke bagian lain gitu. Jadi hanya bagian diri kita sendiri gitu, bagian kita sendiri gitu. Kita tidak peduli sama bagian orang lain gitu. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, teori sistem dan berpikir sistemik fondasi dalam memahami teknologi modern. Kemudian informatika membutuhkan pendekatan sistemik, contohnya sebagai software, jaringan, dan keamanan. Kemudian mahasiswa perlu membiasakan berpikir holistik, bukan parsial. Jadi berpikir secara sistemik atau menyeluruh, bukan sebagian-sebagian. Kemudian terakhir adalah sistem thinking, skill wajib di era teknologi terintegrasi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.